Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini teman-teman sudah jelas dan 1000% pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan Liga Champions babak semifinal leg pertama antara Manchester City versus Real Madrid yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor 4-3. Luar biasa jalannya pertandingan ini kan teman-teman. Dini hari tadi jual beli serangan dari kedua klub, ada total 7 gol yang tercipta dan sebetulnya ada belasan peluang yang dihasilkan kedua tim secara total. Artinya memang kedua tim mengandalkan skema menyerang dalam permainan mereka di pertandingan dini hari tadi. Dan selain juga mengandalkan serangan, kita melihat bahwa para pemain kedua tim ini juga mengandalkan skill individu yang cukup baik sehingga memungkinkan para pemain mereka juga untuk mencetak gol di pertandingan yang sebetulnya kita lihat di menit-menit awal atau 30 menit awal dari pertandingan ini berjalan berat sebelah karena memang para pemain City lah dalam 30 menit awal pertandingan ini mendapatkan begitu banyak peluang. Menurut saya City seharusnya sudah bisa unggul 5-0 di 30 menit awal jalannya pertandingan ini teman-teman. Karena selain gol dari De Bruyne dan juga Jesus, ada peluang dari Mahrez, ada peluang dari Foden dan juga ada peluang dari Zinchenko. Setelah itu baru kita lihat Real Madrid bisa bernapas. Mencetak 1 gol dari Benzema, kemudian ada peluang lagi dari Rodrigo. Tapi di 30 menit awal, pertandingan ini milik Manchester City. Seandainya para pemain Manchester City lainnya bisa melakukan finishing, yang tadi saya sebutkan nama-namanya, maka saya pikir bahwa leg pertama sudah selesai di 30 menit awal jalannya pertandingan. Tapi ketika para pemain tim lawan itu tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang mereka dapat lawan Real Madrid, tim ini biasanya bangkit. Dan memang itu yang terjadi di pertandingan dini hari tadi. Sebelum saya membahas jalannya pertandingan lebih dalam lagi, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa dari pertandingan dini hari tadi ada beberapa fakta yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama bahwa Manchester City menjadi klub pertama dari Inggris yang berhasil meraih 3 kali kemenangan secara beruntun lawan Real Madrid. Karena sebelumnya kedua tim ini bertemu di babak per-8 final Liga Champions musim 2019-2020 dan ketika itu Manchester City berhasil menyingkirkan Real Madrid secara agregat dengan skor 4-2. Dan seperti juga pada musim 2019-2020, di leg pertama ini juga Gabriel Jesus serta Kevin De Bruyne berhasil membobol gawang dari Real Madrid. Sedangkan dari Real Madrid kita tahu bahwa Karim Benzema, kembaran saya, senggol dong, mencetak 2 gol di pertandingan dini hari tadi kan teman-teman. Dengan 2 gol tersebut berarti Karim Benzema berhasil mencetak total 41 gol dari 41 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Artinya apa? Bahwa dia menjadi pemain pertama sejak Cristiano Ronaldo hengkang pada tahun 2018 yang bisa mencetak lebih dari 40 gol secara keseluruhan dalam satu musim. Pemain terakhir yang melakukannya adalah Ronaldo, yakni total 44 gol pada musim 2017-2018. Dan selain itu juga Karim Benzema merupakan pemain pertama sepanjang sejarah dari Liga Champions yang mampu mencetak 5 gol dalam 2 pertandingan tandang lawan 2 klub dari negara yang sama di babak knockout Liga Champions. Wow, what a fantastic record from Karim Benzema. Tentunya ini merupakan berkat tersendiri bagi Wak Haji di bulan suci Ramadan ini. Dan dia juga memberikan contoh yang baik kepada para pemain muda lain yang berada di Real Madrid bahwa tidak perlu aneh-aneh di atas lapangan, yang penting fokus pada tugasnya dalam urusan mencetak gol sebagai striker. Maka itu kita melihat bagaimana performa dari Vinicius Junior juga perlahan-lahan mulai membaik. Ya karena dia punya partner yang bijak seperti Karim Benzema. Dan kita lihat bagaimana partnership dari 2 pemain ini di depan yang senantiasa menciptakan prahara di lini pertahanan dari para pemain tim lawan. Selain juga Karim Benzema dan juga Vinicius Junior, saya melihat peran dari Luka Modric juga sangat besar di tim ini teman-teman. Kita tahu dia adalah mastermind, otak serangan dari Real Madrid. Sedangkan dari Manchester City ya tidak perlu diragukan lagi. Seperti yang berkali-kali saya tegaskan bahwa Kevin De Bruyne adalah key player di Manchester City. Dan dia membuktikan bahwa dia tidak hanya bisa memberikan delivery bola, tapi dia juga bisa mencetak gol. What a fantastic goal.
diving header dari Kevin De Bruyne. Kita tahu dia jarang mencetak gol dengan kepalanya. Tapi dia membuktikan bahwa ketika dia mendapatkan ruang di dalam kotak penalti, maka dia tidak akan menyia-nyiakan peluang tersebut. Dan selain juga gol dari Kevin De Bruyne, teman-teman juga perlu perhatikan servis yang diberikan Riyad Mahrez. Itu yang sangat amat penting teman-teman kepada Kevin De Bruyne sehingga dia bisa mendapatkan peluang yang bagus untuk mencetak gol. Oke, saya ingin dulu memberikan informasi dari lineup kedua tim ya teman-teman ya. Karena kita tahu bahwa dua tim ini juga tidak bisa menurunkan beberapa pemain-pemain pilar mereka. Seperti di Manchester City, Ederson di penjaga gawang, John Stones yang bermain di sektor kanan karena Kyle Walker dan juga Cancelo tidak bisa diturunkan di pertandingan ini. Ruben Dias, Laporte, Zinchenko, kemudian di tengah ada Bernardo Silva, ada Rodri, ada Kevin De Bruyne, di depannya ada Mahrez, Jesus, dan juga Foden. Saya melihat Mahrez, Jesus, dan Foden pergerakannya mobile banget. Mereka selalu shifting position dan tentu itu tidak mudah bagi para pemain Real Madrid di lini pertahanan untuk mengawal mereka. Dari Real Madrid, Vinicius Junior, Karim Benzema, Rodrigo, Luka Modric, Toni Kroos, dan Valverde. Sayang sekali Casemiro tidak 100% fit sehingga dia tidak bisa turun di pertandingan ini. Kemudian Mendy yang awalnya diragukan tapi turun, Alaba yang awalnya diragukan tapi turun dan permainannya tidak begitu bagus di game ini. Akhirnya dia memang perlu diganti, tampak dia begitu slow ya untuk menghadapi kecepatan dari Foden dan juga Jesus. Kemudian Militao ini yang agak sedikit aneh sih teman-teman. Kadang-kadang dia kerasukan PP, kadang-kadang dia kerasukan Maguire juga nih. Maka itu aneh juga pemain ini. Pontang-panting dia di pertandingan ini. But still oke lah dia masih bisa mengawal pertahanan dari Madrid because Madrid have no choice. Maka itu saya juga ingin segera nih bahwa Rudiger ini menyelesaikan ya proses transfernya ke Real Madrid. Jadi ya sudah aman lah musim depan pertahanan dari Real Madrid dengan pemain yang lebih berkualitas. Kemudian ada Carvajal dan di belakang ada Courtois. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, dari jalannya pertandingan 30 menit awal ini milik dari Manchester City. Para pemain Real Madrid sepertinya tidak paham permainan dari Manchester City yang bukan hanya mengandalkan permainan dari wing tapi juga pergerakan yang masif dari lini tengah, mengandalkan Rodri dan juga mengandalkan Silva. Maka itu mereka sulit sekali untuk bisa menutup ruang di lini tengah apalagi tanpa kehadiran dari Casemiro. And City can score an early goal, itu yang tadi saya katakan. De Bruyne mencari posisi, Mahrez delivery bolanya begitu baik. Dan sayangnya dari para pemain Real Madrid, mereka tidak bisa menutup aliran bola dari para pemain City. Itu merupakan salah satu kunci permainan dari City, yaitu aliran bola yang bagus dari lini tengah sehingga membuat para pemainnya bisa mencetak gol. Dan Kevin De Bruyne membuka gol di menit kedua. Setelah itu Gabriel Jesus mencetak gol di menit ke-11. Memanfaatkan umpan dari Kevin De Bruyne begitu baik ya, manuver yang dilakukan Gabriel Jesus padahal dia dikawal oleh Alaba. Nah terlihat Alaba sedikit terlambat untuk menutup ruang gerak dari Jesus. What a finish. Setelah itu ada peluang dari Mahrez, ada peluang dari Foden dan juga Zinchenko yang tadi sudah saya jelaskan ya. Artinya memang 30 menit ini mutlak milik Manchester City. Madrid hanya mendapatkan satu peluang di 30 menit awal, yaitu dari Vinicius Junior yang tidak akurat, tendangannya melenceng. Tapi kemudian akhirnya Real Madrid bisa bernapas ketika Mendy memberikan umpan ke dalam kotak penalti, and what a finish from Benzema. Sedikit saja terlambat itu Zinchenko menutup pergerakan dari Benzema dan dia bisa mencetak gol yang indah. Nah setelah itu tentu ada kesulitan bagi Manchester City ketika John Stones tidak bisa melanjutkan pertandingan karena tidak fit atau cedera. Dan Fernandinho masuk. Nah ini yang saya baca di sosial media dan juga yang saya dengar beberapa penjelasan dari pengamat di luar negeri bahwa Pep Guardiola ini mengambil resiko besar menurunkan Fernandinho. Betul sekali, karena itu bukan posisi naturalnya bermain di bek kanan, tapi dia juga tidak punya pilihan lain. Memang ada Nathan Ake di bangku cadangan, tapi Ake ini kan kita tahu posisi naturalnya adalah bermain di kiri atau di tengah. Dan dia bukan pemain yang mengandalkan kaki kanannya, tapi dia adalah pemain yang mengandalkan kaki kirinya. Akan lebih beresiko menurunkan Ake. Tapi dengan menurunkan Fernandinho, dengan mengandalkan double cover, ya itu bisa mencegah Vinicius Junior untuk melakukan pergerakan-pergerakan yang berbahaya. Dan memang ketika ada John Stones di sebelah kanan, Vinicius Junior itu sulit untuk bisa berkreasi. Dan pada saat babak kedua berjalan, kita tahu bahwa David Alaba juga ditarik keluar ya, karena itu yang tadi saya katakan dia sebetulnya tidak 100% fit. Nacho masuk, tapi hampir saja City itu mencetak gol ya. Kita lihat bagaimana cepatnya para pemain City ini bisa meningkatkan tempo, padahal baru saja turun minum kan. Dan hampir saja itu si Foden mencetak gol ketika tendangannya diblok oleh Carvajal setelah sebelumnya tendangan dari Mahrez kena tiang. Memang dari segi serangan City ini gak ada yang bisa lawan teman-teman.
Dan beberapa kali telah saya jelaskan bahwa City, siapapun pemain yang bermain di lini depan itu mereka selalu mampu mencetak gol. Tapi ketika ada pemain yang absen di tengah, apalagi di belakang, itu akan menciptakan masalah. Dan memang City sempat unggul dengan skor 3-1 ketika Fernandinho yang overlap memberikan umpan yang begitu manja kepada Foden yang mencetak gol dengan kepalanya. Sama juga seperti De Bruyne, Foden ini jarang mencetak gol dengan kepalanya teman-teman, tapi memang tidak ada marking yang begitu ketat dari para pemain Real Madrid yang membuat Foden berada dalam free position sehingga dia bisa mencetak gol ketiga untuk Manchester City. And after that, ini yang saya tunggu-tunggu, anak kemarin sore kan, Vinicius Junior, lihat bagaimana dia bisa nutmeg si Fernandinho di tengah. Umpannya dari Mendy itu dia dapat. Dan bukan soal nutmeg yang dia lakukan teman-teman, dia berlari cukup jauh, finishingnya juga bagus. Nah ini satu momen di mana para pemain City gagal memberikan cover kepada Fernandinho karena Laporte sedikit terlambat, sehingga Vinicius Junior bisa berlari begitu bebas dan melakukan finishing. 3-2 tentu game on. Sayangnya para pemain Real Madrid yang asik menyerang karena kemudian mereka mendapatkan peluang juga dari Rodrigo dan juga mendapatkan peluang lagi dari Luka Modric, gagal untuk mengawasi pergerakan para pemain City dari second line sehingga Bernardo Silva bisa mencetak gol keempat. What a goal by Silva. Sebetulnya Kroos sudah melanggar Zinchenko tapi wasit memberikan advantage, and ini gol yang betul-betul brilian ya. Kalau menurut saya ya ini gol individu yang memang luar biasa dari Silva, dan dia mencetak gol pada saat timnya membutuhkannya. Dari 4 gol yang dicetak City, kita tahu 3 mengandalkan kerjasama dan ini satu-satunya gol individu. And ya, saya kira ya udahlah, ini selesailah bagi Real Madrid. Tapi Real Madrid tidak pernah tinggal diam, teman-teman. Real Madrid punya materi pemain dengan mental baja. Kita jangan berbicara soal mental juara dulu, tapi mental baja. Mereka tidak pernah menyerah. Dan kita lihat dari free kick Toni Kroos, terkena tangan dari Rodri dan Benzema. What a great goal from Karim Benzema. Kita tahu bahwa dia berada dalam tekanan, karena dia perlu mencetak gol ini untuk memperkecil ketertinggalan. Betul kan? Kan sudah 4-2 tuh skor untuk City. Tapi lihat, berani banget dia ngambil tendangan penalti itu dengan teknik Panenka. Ternyata bisa mengecoh Ederson juga. So 4-3 was the final score. Setelah itu memang kita lihat bahwa para pemain City memang masih mengancam gawang dari Real Madrid, tapi tidak ada begitu banyak peluang yang berbahaya karena memang pertandingan juga sudah tersisa beberapa menit saja dari waktu normal. Apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini? Bahwa jika ada sebuah tim yang mengendalikan jalannya pertandingan sepihak seperti yang dilakukan City di 30 menit awal jalannya pertandingan ini, seharusnya mereka sudah bisa kill the match di 30 menit awal jalannya match ini. Seandainya mereka bisa melakukan finishing yang lebih bagus lagi. Tapi kemudian mereka yang memberikan angin segar kepada para pemain Real Madrid yang hampir saja comeback di pertandingan ini. Jika Silva tidak mencetak gol keempat itu, bisa saja Real Madrid menyamakan kedudukan di pertandingan ini. Jadi memang terlihat bagaimana dua tim ini punya masalah juga di lini pertahanan di pertandingan ini, karena terlalu banyak gol mereka kemasukan. City betul bisa mencetak 4 gol, tapi negatif poinnya mereka kemasukan 3 gol. City betul menciptakan banyak peluang, tapi sayangnya mereka hanya bisa mencetak 4 gol. Dari Real Madrid positifnya mereka bisa mencetak 3 gol di kandang tim lawan, tapi negatifnya cara bertahan mereka nih berantakan. Itu yang memberikan peluang demi peluang kepada para pemain City. Beruntungnya juga bagi Real Madrid bahwa finishing dari para pemain City tidak begitu bagus di match ini, terlepas dari 4 gol yang berhasil mereka cetak. So it will be a very interesting match in the second leg. Akan sangat menarik leg kedua. Meskipun kita tahu bahwa tidak ada aturan gol tandang, tapi ya tentu dengan mencetak 3 gol di kandang lawan ini memberikan harapan bagi Real Madrid agar bisa bermain lebih baik lagi nanti di second leg. Dan yang mereka butuhkan bukan 1 gol, karena dengan 1 gol saja berarti akan extra time. Mereka membutuhkan 2 gol tanpa kemasukan. Itu tidak mudah lawan Manchester City, karena bagi tim yang lawan Manchester City, yang pertama-tama mereka harus pikirkan jangan sampai kemasukan gol, karena tim ini adalah tim dengan materi pemain depan yang sangat tajam. Siapapun yang bermain di depan itu lebih banyak menyelesaikan peluang-peluang yang mereka peroleh, meskipun kadang-kadang mereka juga gagal melakukan finishing, tapi potensi untuk menciptakan gol dari Manchester City itu sangat besar. Tapi City juga membuktikan di pertandingan sebelumnya lawan Atletico Madrid bahwa mereka juga bisa bermain compact football, mereka bertahan secara benar yang baik, yang membuat para pemain dari Atletico Madrid itu frustrasi sehingga mereka tidak bisa mencetak gol ketika bermain di kandang sendiri. Dan bagi Real Madrid, mereka tentu harus lebih rapat lagi di lini pertahanan karena City punya pemain-pemain depan yang tajam dan juga permainannya selalu bervariasi. Game on for the second leg. No hate, only football. Salam sepak bola.